Bisa ta'aruf berarti ya Mbak? Iya, ta'aruf siap. Bisa ta'aruf. Wah, bahasa ngapaknya keluar ini nggak Wih, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya juga orang Tegal. Kalau lomba-lomba gitu ya, dulu sih pas SMK itu pernah ikut lomba debat itu tingkat, tapi bukan tingkat nasional Mas waktu itu. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yukanda, karena setiap kita punya cerita. Oke kawan-kawan semua, selamat pagi dan apa kabar nih hari ini? Karena memang masih dalam masa pandemi yang seperti ini ya. Jangan lupa kawan-kawan semua harus menjaga kesehatan, kemudian juga mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, kali ini kita akan sharing-sharing nih bareng mahasiswi berprestasi di salah satu kampus ternama di Purwokerto, yaitu Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, kebetulan dan sangat kebetulan kali ini mahasiswi tersebut sudah ada nih di sebelah saya. Nah, ini ya bisa dilihat ya. Ya, bisa dilihat. Nah, ini adalah salah satu kader IMM juga dari Komisariat FKIP atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Langsung saja saya perkenalkan ya, tapi sebelum memperkenalkan bintang tamu, ya saya mau perkenalan dulu dong ya, biar terkenal seperti itu. Ya, nama saya Muhammad Mirza Ibrahim, asal saya dari Tegal. Ada yang dari Tegal? Nah, dan saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum semester 8 tentu di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, tanpa panjang lebar nih, saya akan langsung memperkenalkan teman saya di sebelah kiri saya, Nurul Azizah. Mungkin langsung aja ya, bisa memperkenalkan diri Mbak Nurul Azizah kepada kawan-kawan yang ada di sana. Halo teman-teman semuanya, ya perkenalkan ya, nama saya Nurul Azizah dari Prodi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya berasal dari Aji Barang. Mungkin di sini teman-teman yang sedang melihat itu ada yang berasal dari Aji Barang, nanti bisa kontak-kontak saya saja gitu. Mungkin kita bisa bertemu kayak gitu, bermain bareng kayak gitu. Bisa ta'aruf berarti ya Mbak? Iya, ta'aruf siap. Bisa ta'aruf. Semester berapa Mbak Nurul Azizah? Semester 4. Semester 4? Iya. Berarti udah sekitar berapa? 2 tahun ya? 2 tahun, UMP. iya. Wah, 2 tahun di UMP. Tentu banyak cerita nih selama 2 tahun ya. 600 sekian hari begitu ya. Pandemi tapi. Nah, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait dengan prestasi, inilah, itulah. Nah, yang Azizah lakuin selama pandemi ini apa aja nih? Ya. Aktivitasnya gitu. Aktivitasnya ya. Ya terutama ya kuliah lah ya, kuliah walaupun secara online tapi kita harus tetap mengikuti kayak gitu Mas, walaupun ya cuma absen terus dijelaskan materi, penugasan kayak gitu. Nah, tapi selain itu kita juga harus tetap aktif organisasi kayak gitu, walaupun ya online tapi ya gimana, lagi situasinya kayak gini gitu ya. Malah bahasa ngapaknya keluar ini nggak? Wih, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya juga orang Tegal, ngapak, tapi orang lain tuh nggak nyangka kalau saya orang Tegal. Gitu. Katanya kan orang ngapak orang kepenak kayak oh gitu. Iya, orang ngapak orang kepenak. Oke, Iya. Siap. Oh iya, Nurul Azizah ini juga tadi ya sudah memperkenalkan merupakan salah satu kader IMM juga. Tentu roman-romannya ya, roman picisan gitu, bukan roman picisan. Romannya nih si Nurul Azizah itu seorang aktivis yang benar-benar aktivis gitu. Karena kalau saya lihat ya dari atas sampai bawah itu kayaknya aktivis semua gitu. Kelihatan ya kan merah semua kan. Ya sama saya sih. Saya juga aktivis. Iya, siap. Cuma nggak terlalu terkenal, mohon maaf. Ya makanya ada channel ini biar saya terkenal kayak gitu. Nah, Nurul Azizah ini kan ya tadi merupakan kader IMM ya. Ada nggak sih pengalaman organisasi dari semasa duduk di bangku SMP sampai dengan sekarang itu organisasinya apa aja tuh? Disebutkan semuanya? Ya, enggak. Okay, sebutkan aja. Ya, dari SMP ya. SMP-nya itu di Aji Barang juga, ikut di OSIS. Oh, OSIS. Terus di PMR, terus di Pramuka juga. Aktif di 3 organisasi itu kalau di SMP. Gila.
Kemudian di SMK melanjutkan di SMK Muhammadiyah Satu Aji Barang. Mungkin Mas tahu apa enggak? Tahu lah ya. Oh tahu. Ya. Aji Barang tahu, cuma sekolahnya nggak tahu saya. Nggak tahu. Ya. Terus Itu lanjutkan di IPM Ranting dan juga IPM Cabang. Kemudian ikut di Mubalik-Mubalikpol, terus ikut di HW juga. HW, oh Hizbul Waton. Oh, ya. Karena dulunya pramuka, jadi pas SMK adanya HW, udah ikut HW kayak gitu. Menyesuaikan lah ya. Iya. Terus ikut di Kokam juga. Kokam. Kokam itu yang kayak ini ya, kayak tentara gitu ya. Iya, ya kayak gitu lah Mas, doreng-doreng gitu lah. Doreng-doreng gitu Iya. ya. Terus keren. Terus apa lagi? Kalau di UMP ini ya, UMP ini ikutnya di IMM tentunya ya, IMM Komisariat Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terus ikut juga di HMPS PPKN, terus ikut di HW UMP. Ya, paling aktifnya di 3 itu sih. Oh iya. Terus kan tadi nyebutnya nih di IMM kan. Iya. Nah di IMM itu megang jabatan apa nih? Jabatannya di Kabid Bidang Hikmah. Kabid Kepala Bidang Hikmah. Iya. Keren. Tepuk tangan dong. Ya, oke. Pernah nggak sih Nurul Aziza ini sempat karena aktif organisasi sana sini sampai mengganggu kegiatan perkuliahan, pernah nggak sih? Kalau sejauh ini sih belum pernah Mas, pernah. karena ya mungkin sih kadang-kadang merasa capek gitu ya, karena semangat manusia itu kan pasti turun-temurun gitu kan Mas. Kadang-kadang kalau lagi semangat banget ya nggak ngerasain capek, kalau lagi semangat banget kan itu ya ngerasain capek gitu lah ya intinya. Nah ya selama ini sih kalau masalah akademik sih nggak mengganggu sih kayak gitu. Berarti memang bisa belajar untuk bisa memanajemen waktu seperti itu, manajemen belajar dan segala macam. Nah, ini nih yang patut dicontoh nih, bukan aktivis ya, aktivis malah ninggalin. Soalnya banyak beberapa tuh kayak aktivis, dia aktif sana sini, entah di BEM, di DPM, di IMM atau di lain-lain, tapi kewajiban dia ditinggalin nih, entah sholatnya, entah akademiknya. Nah, ini jadi jadi evaluasi buat kita semuanya gitu. Jadi Nurul Aziza ini ya bisa merupakan salah satu figur yang bisa memberikan contoh terbaik buat teman-teman semua, dan teman-teman harus belajar dari siapapun gitu ya. Nah, mungkin beranjak dari pengalaman organisasi dalam beberapa tahun ini, Aziza pernah ikut nggak sih kayak perlombaan apa gitu di tingkat mana gitu? Mungkin boleh beberapa disebutkan, mungkin 3 apa 2. Kalau lomba-lomba gitu ya, dulu sih pas SMK itu pernah ikut lomba debat itu tingkat, tapi bukan tingkat nasional Mas waktu itu. Oh, iya. Ya lomba debat juga pernah, terus kemarin ikut lomba orasi kayak gitu. Oh kemarin, itu boleh diceritain mungkin sedikit yang perlombaan orasi itu? Diceritain dari mananya ini? Ya mungkin itu perlombaan tingkat apa, terus orasi tentang apa gitu. Perlombaan itu tuh tingkat nasional yang diadain sama Universitas Muhammadiyah Riau kayak gitu. Terus pada saat itu tuh mengangkat tema terkait dengan lingkungan. Aktivis lingkungan juga ya? Enggak juga sih Mas. Oh enggak juga. Temanya lingkungan, terus dari saya mengambil judul peran generasi muda dalam upaya pelestarian alam. Wah ini nih emang perlu benar-benar kita pahamkan bersama gitu ya, karena kita sebagai generasi muda ini harus benar-benar mencintai lingkungan gitu, entah lingkungan sosial, lingkungan alam dan yang lain sebagainya. Karena kalau bukan kita yang mencintai, siapa lagi? Yeah. Terus treatment tertentu atau kenapa sih cara-cara tertentu biar kita itu bisa berprestasi lah? Mungkin ada tips-tipsnya kayak gitu dari Nurul Aziza yang bisa dikasih tahu nih sama anak-anak mahasiswa lainnya. Sebenarnya kalau trik-trik baku sih nggak ada gitu ya, cuma ya yang penting ya kita berserah saja gitu lah sama Allah. Terus juga yang pertama kita latihan dulu sungguh-sungguh, ya diawali sama niat gitu kan, niat kita mau ikut lomba. Masalah hasil nanti, yang penting kita sudah bersungguh-sungguh dulu. Bersungguh-sungguhnya itu juga
diiringi sama usaha gitu Mas. Usahanya ya kita latihan kayak gitu. Terus ketika ada kritik atau ada saran dari pihak lain, kita terima dan kita jadikan sebagai bahan pembelajaran agar nantinya itu bisa lebih baik lagi kayak gitu sih kemarin. Sip. Ini sangat-sangat menginspirasi banget ya buat mahasiswa-mahasiswi dan para hadirin hadirat ya yang hari ini menyaksikan perbincangan kita. Nah, kemudian mungkin ada harapan-harapan apa sih buat Aziza sendiri mungkin terhadap kampus tercinta ini UMP, kemudian terhadap organisasi yang diampu sama Aziza atau kepada kawan-kawan mahasiswa lainnya supaya bisa melakukan sesuatu hal yang itu positif dan bisa menginspirasi banyak orang. Iya, harapan untuk UMP ya semoga lebih baik lagi kayak gitu ya intinya. Terus bisa tampil di kancah nasional, kancah internasional, apalagi kita lihat potensi-potensi mahasiswa-mahasiswa yang ada di UMP itu sangat luar biasa gitu kan Mas. Kemarin ikut lomba internasional, ada yang bisa juara kayak gitu kan. Terus juga kualitas dosennya juga sudah memadai kayak gitu kan. Jadi harapannya bisa lebih dan dipertahankan lagi prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh UMP itu sendiri. Terus kalau harapan untuk IMM, untuk organisasi yang sedang saya tekuni ya gitu ya, harapannya ya semoga IMM itu sendiri bisa terus berpartisipasi aktif dan juga bisa bermanfaat untuk organisasi-organisasi lain kayak gitu, terutama untuk UMP itu sendiri kayak gitu. Karena IMM itu sendiri kan sebagai anak kandung dari Muhammadiyah, di mana UMP itu termasuk ke dalam perguruan milik Muhammadiyah seperti itu. Terus untuk harapan teman-teman jangan patah semangat kayak gitu ya, walaupun di masa yang pandemi seperti ini, tapi tidak boleh mengurangi semangat kita dan juga mengurangi keproduktifan kita kayak gitu. Harus bisa melakukan apa yang kita bisa kayak gitu, walaupun apa yang kita bisa itu belum tentu dinilai oleh orang lain kayak gitu, tapi kan kita memiliki kepuasan tersendiri gitu. Siap. Banyak hal positif yang terpancarkan dari seorang Nurul Azizah nih. Dan ini bisa teman-teman jadikan motivasi untuk diri sendiri untuk bisa meningkatkan kualitas ya. Tentu yang pertama dan paling utama adalah kualitas kedekatan kita dengan Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika kita memiliki tujuan, nah kita harus menekuni hal-hal yang itu merupakan langkah ataupun pintu untuk mencapai tujuan itu. Dan tadi juga sempat disampaikan nih, kalau bukan hanya tekad gitu ya, tapi kita harus punya ikhtiar, harus bersungguh-sungguh, harus penuh banget perjuangan, banyak pengorbanan juga. Terus juga harus bisa mengatur bagaimana manajemen waktu, manajemen emosi, manajemen hati, manajemen lainnya gitu ya. Dan memang ini sangat-sangat menarik gitu ya, karena Azizah ini ya salah satu kader di IMM yang ya di antara yang lain gitu ya, yang berprestasi seperti itu, dan semoga hal ini bisa bermanfaat kepada kawan-kawan semua, dan ini sebagian dari berfastabiqul khairat gitu. Karena berfastabiqul khairat ini bukan hanya kita berdakwah di lingkungan pergaulan kawan, kolega ataupun lingkungan perkuliahan, tetapi dengan kita mencoba untuk lebih baik lagi, dan kemudian dengan hal itu kita mendekatkan diri semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal itu bisa dikatakan sebagai berfastabiqul khairat, apalagi kita bisa menyebarluaskan hal-hal positif ini kepada orang lain dan bisa bermanfaat buat orang lain tentu. Nah, kemudian mungkin ada hal-hal yang pengen disampaikan ini karena Azizah ini kader IMM ya, IMM. Motivasi apa sih yang mau disampaikan Nurul Azizah kepada kawan-kawan kader IMM gitu? Apalagi kalau kader IMM itu kan ada ini ya, triloginya ya sama trikoda. Mungkin teman-teman kalau masih ingat ya, trilogi itu ya religiusitas, humanitas, dan juga intelektualitas. Dan juga kalau trikoda itu kemasyarakatan, kemahasiswaan, dan juga keagamaan. Ya. Mungkin Azizah bisa memberikan motivasi nih sama kader-kader IMM biar bisa
jangan malu-malu atau jangan ragu-ragu buat berbuat baik atau menunjukkan kualitas yang kita punya gitu. Nih, monggo kasih motivasi nih sama kader-kader. Motivasi ya. Sebenarnya kalau kasih motivasi, saya juga pengen dimotivasi gitu sih, Mas. Sama siapa nih? Motivasi sama siapa nih? Jangan-jangan sama saya. Ya lanjut. Ya kalau motivasi intinya buat kader-kader IMM, entah itu di UMP atau di yang lainnya kan gitu ya. Mari bersama-sama kita berjuang kayak gitu kan. Kita hidup-hidupilah Muhammadiyah melalui IMM seperti itu. Dengan kita dengan kita berusaha, dengan kita menjadi diri kita sendiri, itu walaupun kita tidak ternilai oleh orang lain, tapi kita ternilai oleh diri kita sendiri seperti itu. Ya, jadi jangan, ayo bersama-sama untuk berfastabil khairat gitu. Ya, semangat. Terus ada lagi nggak yang mau disampaikan ke teman-teman? Apa atau cukup? Ya cukup sih. Cukup aja ya. Ya mungkin itu ya sedikit bincang-bincang saya ya dengan salah satu kader IMM yang tentu berprestasi. Banyak hal yang tadi sudah disampaikan dan tentu hal-hal itu hal-hal positif, dan jangan sampai ketika kita mengetahui hal-hal baik untuk diri kita sendiri ya itu bagus, tapi akan lebih bagus lagi, akan lebih baik lagi kalau hal positif itu bisa ditularkan kepada orang lain. Agar apa? Agar juga bisa bermanfaat juga buat orang lain. Nah, mungkin itu aja ya perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak nih Mbak Nurul Azizah yang sudah menyempatkan waktunya gitu ya, karena Mbak Nurul Azizah ini kan aktivis ya, jadi sangat sibuk sekali gitu. Jadi sangat-sangat luar biasa bisa bergabung di channel kami, dan mungkin ini merupakan bukan salah satu ya, baru pertama kali nih dari teman-teman koordinator komisariat IMM UMP bikin channel podcast seperti ini. Semoga channel ini bisa menginspirasi kawan-kawan kader, bukan cuma kader-kader IMM, tapi juga seluruh seluruh mahasiswa-mahasiswi UMP seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Podcast hari ini bertemakan tentang mahasiswa kader yang berprestasi. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Jangan lupa teman-teman bisa like, comment, and subscribe gitu ya, untuk mendukung channel ini untuk selalu berkembang dan bisa menyebarkan informasi maupun motivasi terbaik untuk kalian semuanya. Oke, sekian dari saya podcast hari ini. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.